Hai guys, welcome to Cici Ciben Story. Jadi di video kali ini aku mau bahas kecap paling legend di Tangerang. Orang Tangerang pasti tahu ya ini kecap apa? Yap, bener banget, kecap SH. Sebentar, aku ada barangnya ya. Ini guys, kecap SH yang aku punya ini ada manis sama asin. Ya, ada yang pakai kecap SH juga. Ini kecap favoritnya orang Benteng, pasti makan apapun kayak somai, bubur, bakso, mie, pakainya kecap SH. Bener gak nih yang aku bilang? Sebelum aku mulai, aku ada kalender tahun 2025 Bontek Bio, jadi ini udah kalender Imlek ya. Terus ada CI Cap Go-nya juga, ini ada tanda sembayang ya. Terus habis itu ada juga sejit Dewa Dewi ya. Ini sebentar. Lihat gak? Yes, ini sejit Dewa Dewinya juga udah ada, udah lengkap. Jadi kalau misalnya mau beli, silahkan ya, ada di keranjang. Dan aku mau makan makanan kecil aku, yaitu keripik kentang ebi bawang goreng. Kalau orang Tangerang sih bilangnya sambal ubi atau sambal kentang. Ini makanan favoritnya orang Benteng juga. Dan ini makanan favorit aku dari kecil. Jadi aku suka makan ini pakai nasi doang teman-teman. Soalnya enak ya, ini itu kentangnya tipis banget. Terus pakai ebi, pakai bawang goreng, jadi ada rasa gurih dan asinnya. Kita coba ya. Ini kentangnya tipis banget ya teman-teman ya, tipis banget tapi garing. Ini enak banget kalau misalnya makan pakai ayam bakar, bubur, bakso dan lain-lain. Pokoknya kalian harus cobain. Kalian juga bisa beli oleh-oleh khas Cina Benteng kayak dodol Nyonya Lau 55 atau kue bulan Nyonya Lau. Yang mau beli silahkan cek ranjang ya. Aku sering banget lewatin pabrik kecap SH di Jalan Saham, masih sekitaran Pasar Rama. Tiap lewat sana wangi kecapnya enak banget. Pengen gitu suatu saat masuk ke tempat pembuatannya dan akhirnya kesampean. Jadi kemarin aku ke kecap SH tanggal 7 Desember. Ini undangan ya sama teman-teman juga jadi ramean. Acaranya seru banget. Jadi kita ke tempat pembuatannya yang sekarang dan tadinya itu dulunya adalah rumah tinggal juga, rumah tinggal generasi pertama. Di bagian depan rumahnya kayak gini, ini dulunya adalah pintu utama ya dan sekarang ada altar leluhur. Ada foto founder dan istrinya dan ada 4 papan arwah loh guys. Kemarin juga ada foto keluarga generasi pertama beserta anak-anaknya dan cucu-cucunya. Luar biasa banget sih karena masih ada fotonya dan di internet pun nggak ada ya ini. Terus kita masuk ke lorong. Jadi di sepanjang lorong itu ada foto SH dari waktu ke waktu. Luar biasa juga ya, masih ada fotonya bahkan pernah ikut arak-arakan juga. Terus kita mulai acara utamanya yaitu tentang kecap manis dan kecap SH. Jadi sebenarnya kecap manis itu awal mulanya dari Indonesia. Dan katanya itu cuma ada di Indonesia aja. Karena kecap manis itu awal mulanya adalah kecap asin. Nah sama orang Indonesia dikasih gula Jawa. Karena orang Jawa kan suka manis ya. Jadi kecap manis juga merupakan akulturasi kuliner Tionghoa dan Nusantara. Banyak kecap-kecap manis yang dulu ada di Tangerang, tapi yang bertahan sampai sekarang yaitu Teng Giokseng sejak tahun 1882 dan SH sejak tahun 1920. Tapi yang terkenal SH ya, karena banyak banget dijual di warung, di pasar. Terus juga kalau makan bakso, soto, bubur, mie, pasti abang-abangnya pakai kecap SH kan? Ya meskipun yang jual itu bukan Ciben ya. Dan yang pakai SH itu bukan Ciben doang, tapi banyak juga yang bukan Ciben. Jadi mungkin setanggerang raya kali ya rata-rata pakai kecap SH. Mau yang ditinggal di kabupaten ataupun kota. Jadi waktu itu peserta walking tour aku ada yang nanya juga nih ke tukang cilok di pinggir kali Cisadane Pasar Lama. Dia nanya kayak gini, "Bang, pakai kecap apa?" Kata abangnya pakai kecap SH. Kalau di sini mas seleranya pakai kecap SH nih orang Tangerang ini.
Jadi karena rasanya mungkin lebih gurih ya dan wangi, makanya lebih disukai sama masyarakat. Terus kemasan SH itu banyak variasinya, mulai dari yang saset, botol kecil, sedang, besar, sampai yang kaca. Jadi kecap SH itu udah lama sekali ya, sejak tahun 1920. Udah 100 tahunan. Dimulai dari industri rumahan kecil yang dipelopori oleh generasi pertama Lo Chitsiong. SH itu ada kepanjangannya loh, dan artinya cukup dalam. Huruf S diambil dari kata Siong yang merupakan nama dari foundernya. Sedangkan H kependekan dari kata Hin yang artinya simbol kemakmuran. Hin itu dari bahasa Hokkien ya. Katanya awalnya jualan sendiri dari rumah ke rumah atau orang datang langsung ke tempat beli kecapnya ya dan bawa kantong sendiri. Jadi awalnya itu belum pakai botol. Aku nggak tahu mulai pakai botol pas kapan, tapi kemarin ada display desain merek SH ya dari waktu ke waktu. Ada yang putih, hijau, merah, oranye. Hurufnya juga masih pakai ejaan lama yaitu kecap ya, pakai TJ. Kalau sekarang desain mereknya kayak gini nih. Bahan-bahan pembuatan kecapnya ada kedelai hitam, gula Jawa, dan rempah-rempah kayak ketumbar, bunga lawang, dan kayu manis. Jadi rasa kecap SH itu lebih ke manis gurih ya. Kemudian awal pembuatan kecapnya itu, kedelainya itu difermentasi, terus jadi kecap asin. Kemudian habis itu ditambah gula Jawa dan rempah-rempah lainnya, jadilah kecap manis SH. SH ini memang lebih banyak jual kecap manis ya dibanding kecap asin. Kalau dulu jual kecap asin pas mau makan bacang doang. Jadi agak langka nih kecap asin ini, padahal enak loh dan gurih. Tapi sekarang kecap asinnya dijual setiap hari, tapi memang gak sebanyak kecap manis ya. Terus kecap asinnya ini masih pakai bahasa Hokkien guys. Namanya choceng. Nih bentar ya, aku tunjukin. Kelihatan gak sih? Ya, choceng ya, ada bahasa Hokkiennya. Oke, kita coba review aja kali ya. Yang pertama ini kecap asin. Ya, bentar. Kecap asin. Oke. Ini tuh wangi. Terus kita cobain. Yang pastinya asin ya. Ada rempah-rempahnya, rasanya gurih. Jadi kalau misalnya kalau dimakan pasti asin. Tapi kalau kemasakan pasti ini jadi enak nih. Aku biasa makan pakai kecap asin itu pakai nasi goreng itu enak banget. Terus kita cobain kecap SH yang manis ya. Ini aku punya yang botol kecil. Ini tulisannya manis sedang. Ya, tulisannya manis sedang, teman-teman. Kita cobain. Kecap manisnya ini harum. Jadi kalau misalnya aku biasa makan, terus kecapnya itu dituang di botol gitu ya. Entah mungkin di tukang bakso, di tukang bubur udah dipindahin ke botol. Itu kalau misalnya cium aromanya pasti itu tahu kecapnya pakai kecap SH ya. Karena harum banget, teman-teman. Terus rasanya nggak terlalu manis, ada gurih-gurihnya gitu, terus nggak terlalu kental. Ini enak banget guys, apalagi kalau misalnya pakai bubur, terus pakai somai, terus pakai misalnya pakai kerupuk atau pakai emping juga enak banget. Kalau kecap SH itu ya menurutku itu lebih cocok buat makanan yang udah jadi atau jadi kondimen. Jadi makin enak rasanya karena nggak terlalu manis, terus agak cair jadi like gitu. Dan rasanya gurih. Tapi kalau masak-masak sih masih enak ya, kayak masak babi cin, babi kecap, ikan bakar, atau sate. Tapi kalau yang kuahnya banyak itu menurutku agak kurang, misalnya masak pindang bandeng. Nah sekarang kita makan somai pakai kecap SH guys. Oke, kita buka ya. Wow. Ini enak banget ya, ditaruh di bumbu. Ya, katanya sih orang Tangerang ini suka banget makan somai, kecapnya pasti pakai kecap SH karena lebih gurih jadinya. Jadi kita makan. Ini aku somai campur batagor ya, teman-teman ya. Yang bikin enak dan nagih itu kecapnya.
Hmm. Jadi makin enak. Kita coba bumbunya yang udah pakai kecap SH. Enak sih bumbunya, lumayan. Pokoknya kalau misalnya kurang banyak ya, kurang manis gurih gitu, kalian bisa tambah lagi kecap SH-nya, guys. Kalau bingung mau coba kecap SH tapi dijual di mana selain di Tangerang, kalian bisa beli aja nih di online ya. Ada di Keranjang, udah aku rekomendasiin tokonya biar kalian gak cari-cari lagi. Jadi kecap SH ini memang legend banget di Tangerang. Lidah orang Tangerang Raya rata-rata cocoknya sama kecap SH ya. Bahkan yang belum pernah coba kecap SH terus pertama kali, itu bilangnya pasti enak. Paling segitu dulu video aku hari ini tentang kecap SH. Tonton terus video aku selanjutnya dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye!